Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Kejuruan Tata Boga Angkatan 1 tahun 2025. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang anggota, yakni Ayu Maizuro, Fadlur Rahman, Nona Yurika, dan Sofia Karima. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode memasak dan potongan bahan dari negara Eropa Timur. Nah, selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya dengan Nona. Saya akan membawakan salah satu negara dari Eropa Timur. Yang pertama yaitu Hungaria. Populasi penduduknya 4,9 sampai 6 juta. Kapitalnya Budapest. Simbolnya mahkota Santo Stefanus. Nationality-nya Hungarian. Yang terkenalnya Goles Danube River. Nama makanan yang pertama yaitu ada gulyas. Gulyas yaitu metode memasaknya di stewing, rebus perlahan dalam waktu lama agar daging empuk dan rasanya biar meresap. Potongan bahannya dicing untuk daging sapi, umumnya berukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm. Yang kedua yaitu ada pork hold, metode memasaknya di braising, menumis dahulu lalu direbus perlahan. Potongan bahannya dicing untuk daging sapi, umumnya berukuran 1,25 cm x 1,25 cm atau 2 x 2 cm. Yang ketiga yaitu ada langus, metode memasaknya deep frying, digoreng dalam minyak panas. Potongan bahannya dichopping, bawang putih dicop untuk olesan dan grating untuk keju. Yang keempat ada Poltot Kapozta, metode memasaknya di steaming atau boiling, yaitu direbus atau diungkep dalam panci tertutup. Potongan bahannya mincing daging, slicing daun kol, dicing bawang. Negara selanjutnya adalah Rumania. Populasinya kurang lebih 18,5 juta penduduk. Kapitalnya Bukares. Simbolnya elang emas. Nationality-nya Rumanian. Yang terkenalnya Transilvania dan legenda Dracula dan Kastil Brand. Nama makanannya yang pertama ada sarmale atau kubis gulung isi daging dan nasi. Metode memasaknya di steaming atau simmering, yaitu dikukus atau direbus pelan. Potongan bahannya mincing untuk daging dan slicing untuk daun kubis agar mudah digulung. Yang kedua ada ciorba de burta, yaitu sup babat asam. Metode memasaknya di boiling dan simmering, yaitu direbus dan dididihkan perlahan. Potongan bahannya mincing daging, di slicing daun kol, dicing bawang. Yang ketiga ada kozonak, yaitu roti manis isi kacang atau walnut. Metode masaknya di baking, yaitu dipanggang. Potongan bahannya dicop untuk kacang dan slicing adonan saat dipotong setelah matang. Lalu yang keempat ada miti teh atau michi, yaitu metode memasaknya di grilling atau dipanggang di atas bara api. Potongan bahannya mincing untuk daging dan chopping bawang putih dan rempah. Selanjutnya negaranya Yunani akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan, Kak Ayu. Baik, dengan saya Ayu, untuk selanjutnya adalah negara Yunani dengan populasi lebih dari 12 juta penduduk, kapitalnya Athens, dan simbolnya ada salib putih di bendera. Nationality-nya Greek atau Hellenic, dan yang terkenal di sana adalah filsafat dan mitologinya. Untuk makanan yang terkenal di sana adalah yang pertama moussaka, dengan metode memasak sauteing atau menumis daging dan bawang serta baking memanggang seluruh hidangan. Potongan bahan dengan cara slicing untuk terong, mincing untuk daging, dan chopping untuk bawang putih dan bawang bombay. Kedua, souvlaki,
yaitu dengan cara metode di grilling atau dibakar di atas bara atau panggangan, dengan potongan bahan, dicing daging menjadi potongan kubus dan ditusuk. Selanjutnya ada tzatziki dengan metode memasak. Di sini tidak digunakan metode memasak, hanya untuk di-mixing atau dicampurkan saja. Potongan bahannya aja di sini menggunakan grating, memarut, mentimun, dan memincing bawang putih. Untuk keempat ada dolmades dengan cara metode memasak di steaming, mengukus, atau smearing, rebus perlahan. Pemotongan bahan dengan cara mincing daging dan chopping bawang dan rempah lainnya. Selanjutnya dengan nama makanan spanakopita dengan metode masak baking atau memanggang, potongan bahannya di-chopping bayam dan daun bawang dan di-crumbing atau dicing keju feta. Untuk selanjutnya ada Greek salad atau horatiki, di mana metode ini tidak dimasak, hanya diaduk dengan ringan. Potongan bahannya dengan cara di-chopping, tomat dan mentimun, slicing bawang merah, dan crumbing feta. Selanjutnya, ada negara Yugoslavia, di mana populasinya sekitar 23 juta penduduk, dengan kapital Belgrade dan simbol bintang merahnya. Nationality-nya Yugoslav, dan terkenal di sana adalah gerakan non-blok atau budaya Balkan. Untuk jenis makanan yang terkenal di sana ada kafepi atau Serbia Bosnia, dengan metode masak di grilling atau dipanggang di atas bara arang. Dengan cara potongan bahannya dimincing, daging digiling halus untuk dicampurkan, dan dichopping bawang merah atau bawang putih sebagai bumbunya. Yang kedua ada sarma atau disebut krotia atau Serbia atau Bosnia. Metode memasaknya ada stewing atau direbus perlahan dalam saus dengan potongan bahan dengan cara dimicing untuk daging dalam isian, dan selicing daun kubis direbus lalu digulung. Selanjutnya ada makanan burek, yaitu di sini dengan metode masak dipanggang atau baking. Potongan bahannya di-chopping, isian bayam, daging, atau irisan lainnya, dan di-slicing untuk potongan saji setelah dipanggang. Yang keempat adalah Vejskavika atau Serbia, dengan metode masak di grilling atau di pan frying, daging dipanggang atau digoreng di atas wajan. Potongan bahannya adalah dimicing dagingnya dan di-chopping bawang, cabai, dan rempah-rempah lainnya. Yang kelima ada tavsegrafs, yaitu metode memasak di chopping, isiannya bayam, daging, atau isian lainnya, dan di slicing untuk potongan saji setelah dipanggang. Cara potongan bahannya adalah dengan cara di chopping, bawang, paprika, dan rempah lainnya. Yang keenam ada gulas, metode memasaknya direbus lama dengan api kecil atau disebut stewing, dengan potongan bahan dressing, yaitu daging sapi potong dadu, dan slicing atau chopping isian bawang dan paprika. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Ayu. Selanjutnya ada negara Romawi dengan populasi sekitar 5-60 juta orang. Kapitalnya itu Rom, dengan simbol elang Romawi atau Aquila, nasionalitinya Roman, dan yang terkenal dari negara Romawi itu ada arsitektur monumental. Makanan yang terkenal dari negara Romawi itu diantaranya ada insiccia aumentata atau burger daging Romawi kuno. Dengan metode memasaknya itu grilling, daging dibentuk pipih dan dipanggang di atas bara serta mixing. Semua bahan diaduk hingga merata sebelum dimasak, dan potongan bahannya itu mincing untuk daging sapi dan chopping untuk herba seperti daun ketumbar, parsley, dan lada. Yang kedua ada moretum atau pasta keju dan herba ala Romawi. Dengan metode memasaknya itu di pounding, jadi semua bahan ditumbuk dalam mortir hingga menjadi pasta halus dan tidak dimasak, jadi langsung disajikan. Dan potongan bahannya itu ada crushing atau memotong bawang putih dan keju menggunakan mortir dan palu, dan chopping untuk herba seperti rue, ketumbar, dan peterselie. Makanan selanjutnya ada patina de apis atau hidangan manis madu dan telur. Dengan metode memasaknya itu baking, dipanggang dalam oven panah liat kuno atau bejana tembikar yang ditaruh di bara panas, dan whisking atau mengocok bahan-bahan hingga teksturnya halus dan ringan. Potongan bahan dari patina de apis ini ada chopping untuk kacang atau buah kering jika digunakan,
dan whipping untuk telur dan madu agar tercampur halus. Makanan berikutnya ada pullus fusilis atau ayam panggang dengan saus anggur dan garam. Dengan metode memasaknya itu di roasting, jadi ayamnya dipanggang utuh di atas bara atau dalam oven, serta reducing atau sausnya itu dimasak hingga mengental dan pekat aromanya. Potongan bahannya itu dia di dressing atau mengikat ayam agar tetap utuh saat dipanggang dan di slicing. Jadi setelah matang ayam tersebut dipotong untuk disajikan. Baik, selanjutnya ada negara Cekoslowakia. Populasinya 15 juta dengan simbol negara singa Ceko dan salib Gada Slovakia. Untuk ibu kotanya berasal dari Czechoslovak. Dan hal yang terkenal di sana adalah kristal Bohemia dan bir khas Praha. Makanan khas daerah Cekoslowakia adalah sebagai berikut. Pertama, ada gulas. Untuk metode memasaknya yaitu roasting, menumis bawang bombay hingga transparan, dan simmering, rebus daging dengan kaldu dan bumbu hingga empuk. Untuk metode memotong itu dengan dicing untuk daging sapi dan kentang serta cupping untuk bawang bombay. Selanjutnya adalah kapus tica dengan metode memasak simmering atau dengan merebus semua bahan dalam kaldu hingga matang dan rasa menyatu. Untuk teknik memotongnya dengan slicing untuk sosis dan jamur dan shredding untuk kubis dan dicing untuk daging asap. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.